I am Thanos, the most powerful warrior in the world. I could have destroyed the whole Earth. So, help subscribing to the Arif Yohamart channel. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi marang Enyong, Arif Yohamart yang ganteng dan lucu. Masih melanjutkan cerita kawin kontrak dan masih belum menemukan Angga. Dimanakah Angga, guys? Kita cari bareng-bareng yuk. 48. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Tuh, kira-kira hari ini sama Mbak E itu ayu mana coba? Jawab nih komentar ayu dia, kira-kira. Oke, kita mulai aja ya episode 48 karya Mbak V Handayani dalam Kawin Kontrak. Selamat menikmati. Mendengar suara berat dari arah pintu masuk apartemen milik Angga, Kontan Arini dan Abimanyu menoleh seketika. Seketika itu pula Arini jatuh dan tidak tersadarkan lagi. Pemilik suara berat itu segera bergegas mengangkat tubuh gadis kampung yang telah menemaninya selama ini dan membaringkannya di kamar. Rona kecemasan jelas terlihat di wajah Abimanyu melihat Arini yang pingsan setelah melihat kedatangan Angga, lelaki yang sangat dicintainya itu masih hidup. Ya Allah, alhamdulillah. Angga yang datang tiba-tiba membuat Arini tidak bisa mengungkapkan apa yang kini dirasakannya. Beban yang dirasakannya semakin berat antara nyata dan tidak melihat kedatangan Angga berdiri di depan matanya. Bagaimana keadaan Arini, Mas? Tanya Abimanyu. Dia sepertinya shock melihat saya, Mas. Saya terlalu bodoh membuat wanita seperti dia menderita seperti ini, jawab Angga sambil mencium dan mengusap rambut Arini. Angga nampak mengusap air mata yang nampak menggenang dari ujung mata Arini. Rasa sesal begitu menyelimutinya. Arini, bangun sayang. Maafkan kesalahan, Mas, bisik Angga lembut di telinga Arini. Abimanyu lalu berjalan keluar kamar meninggalkan Angga yang menemani Arini. Dia lalu beristirahat di kamar sebelah yang ditunjukkan oleh Angga. Sedangkan Angga masih terus memeluk Arini yang tengah pingsan alias semaput. Entah berapa lama akhirnya sadar. Napasnya terasa tertekan. Hidungnya mencium aroma tubuh yang sangat dihafalnya. Seketika dia tersentak bangun karena melihat tangan seorang memeluknya. Dengan refleks dia menendang dan memukul orang tersebut. Jeritan kesakitan terdengar dari mulut Angga. Dia meringis kesakitan. Arini hanya bisa menutup mulutnya. Dengan kedua tangannya kala melihat sosok yang telah ditendangnya tadi. Angga nampak berdiri dan tersenyum sambil meringis kesakitan. Dia pun berjalan mendekati gadis kampung yang sangat disayangi itu. Angga tidak berbicara banyak lagi. Dia lalu memeluk tubuh wanita itu dengan erat. Dia semakin mengeratkan pelukannya kala mendengar isak tangis Arini mulai memenuhi pendengarannya. Maafkan kesalahan Mas selama ini, sayang, kata Arini lembut. Kata Angga lembut. Angga mencium kepala Arini dengan lembut. Masih terbayang diingatannya akan perjanjian yang telah ditandatanganinya di depan pengacara. Angga sama sekali tidak lagi bisa berkata-kata. Dia tidak tahu apakah semua ini adalah jawaban dari doanya selama ini, ataukah ini adalah akhir dari semua kesedihannya. Abimanyu nampak berdiri di depan pintu kamar Angga. Dia seketika berlari keluar kamar ketika mendengar jerit kesakitan dari Angga. Melihat bahwa keduanya baik-baik saja, dia lalu menutup pintu kamar tersebut dan kembali beristirahat. Senyum kini menghiasi bibirnya. Dia harap sepupunya tidak akan bersedih lagi. Arini terisak kala Angga menatap wajahnya dengan lembut. Angga menciumnya. Rasa rindunya pada gadis kamu itu ingin dituntaskannya. Dia ingin mengulangi segalanya. Arini hanya bisa pasrah dan terdiam kalau lelaki yang sangat dicintanya itu memeluk dengan penuh gairah, seperti pada saat malam pertama mereka di Kolmar, Paris.
Hanya detak jantung mereka yang semakin cepat dan gelapnya malam yang bisa menceritakan apa yang dirasakan Arini dan Angga saat ini. Yang pastinya Angga dan Arini akhirnya tertidur pulas dengan tubuh bersimbah peluh. Matahari mulai menampakkan sinarnya kala Arini terbangun dan mendapati tubuhnya masih polos tanpa ditutupi sehelai benang pun. Wow, tidak ada sosok Angga di sampingnya. Dia pun tersenyum kala mengingat subuh tadi Angga kembali membangunkannya dan melampiaskannya lagi hasratnya seperti beberapa jam sebelumnya. Arini lalu berjalan menuju kamar mandi. Mungkin Angga sedang mandi, pikirnya. Akan tetapi sosok lelaki tampan itu tidak ada di sana. Arini lalu membersihkan dirinya. Dia berpikir mungkin Angga sedang berbincang dengan Abimanyu. Dengan perlahan Arini lalu melangkah keluar kamar, mendekati Abimanyu sedang menikmati secangkir kopi. "Mas Angga kemana, Bi?" tanya Arini sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling apartemen. "Pagi-pagi sekali dia berpamitan. Dia hanya memintaku untuk menjaga dan menemani kamu pulang ke Malang karena ada yang hendak diselesaikannya dahulu," jawab Abimanyu sambil mengangkat. Tapi Arini tidak meneruskan perkataannya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya dia bertanya pada sepunya itu. Bel pintu pun berdenyak. Abimanyu bergegas membuka pintu apartemen. Nampak Astrid dan Rama telah berdiri di depan pintu masuk. Belum lagi Astrid dan Rama bercerita, Arini segera berlari meluk Astrid dan menangis. "Mas Angga masih hidup. Semalam dia datang," kata Arini sambil berteriak kecil. Dikira ngimpi mesti. Astrid dan Rama nampak terkejut mendengar perkataan Arini. Keduanya nampak kasihan dan menganggap bahwa wanita itu belum mau menerima kenyataan yang sedang terjadi. Rama hanya terdiam dan menatap ke arah Abimanyu. Mereka berdua lalu memapa Arini untuk duduk dan menenangkan pikirannya. "Benar Mas Rama, Mas Angga masih hidup. Semalam dia datang dan tidur bersama saya," kata Arini dengan gembira. Batinnya Rama, "Iya tah kowe mati kok iso teko. Sadarin istighfar," kata Rama mencoba menenangkan Arini. "Mas Angga benar-benar masih hidup, Mas," jawab Arini dengan nada tinggi. "Arini tidak bohong Pak Rama. Mas Angga masih benar-benar hidup. Saya dan dia baru saja selesai berbincang dan meninggalkan surat ini untuk Pak Rama," jawab Abimanyu sambil menyerahkan sepucuk surat yang disimpannya di saku celana. Rama segera mengambil surat itu dan membacanya. Dia nampak terkejut dan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Astrid yang penasaran mengambil surat itu dari tangan Rama dan membacanya. Tangisnya seketika pecah. Arini nampak heran melihat reaksi Rama dan Astrid. Dia lalu minta izin pada Rama untuk membaca surat tersebut lagi. "Aku melu ya muda." Rama menatap wajah Astrid dan Arini bergantian. Setelah melihat Astrid mengangguk, dia lalu menyerahkan surat itu yang ditulis Angga tadi pagi. Tanpa terasa air mata jatuh membasahi pipinya. Diletakkan surat itu di dadanya. Matanya menatap ke langit-langit apartemen. Air mata mulai membanjiri pipinya. Dan jangan protes ya kalau sedikit, saya masih di lokasi kerja dulu. Nah, itu Mbak V Handayani pamit. Nah, kalau mau mendengarkan ceritanya lagi, besok datang lagi ke channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, 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 ciao. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun.
Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.